Masa depan duet SBY-JK kian tak menentu. Di penghujung masa pemerintahan, ancaman perpecahan semakin nyata. Bukan tidak mungkin duet mesra kedua pemimpin berubah menjadi duel seru memperebutkan kursi RI 1. Adalah Ahmad Mubarok, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang melempar bola panas itu. Di sela-sela rapat pimpinan nasional Partai Demokrat di Jakarta beberapa waktu lalu, Ahmad Mubarok mengatakan bila Partai Golkar memperoleh 2,5% suara, kemudian Partai Keadilan Sejahtera 20% suara, dan Partai Demokrat 20% suara, maka Partai Demokrat akan meminang pendamping Capres Susilo Bambang Yudhoyono dari partai yang memperoleh suara lebih banyak. Ahmad Mubarok mengirim sinyal lugas bahwa koalisi Partai Demokrat dan Partai Golkar dapat saja berakhir. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono langsung bereaksi keras atas ucapan Mubarok. SBY sepertinya khawatir dengan pernyataan pimpinan Partai Demokrat tersebut. Yudhoyono menegaskan telah menegur Ahmad Mubarok dan sangat menghormati Partai Golkar sebagai partner pemerintah. Sudah memberikan teguran langsung tadi kepada beliau, ya. Teguran itu sudah satu sanksi yang keras yang diberikan kepada kader utama. Tetapi saya mengenal Pak Mubarok. Saya tidak melihat niat yang buruk dari beliau. Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala memang sempat berang dan menyatakan kalkulasi Partai Demokrat tentang perolehan suara Partai Golkar seperti mimpi di siang bolong. Di sela-sela kunjungan kerjanya di Belanda beberapa waktu lalu, Yusuf Kala menegaskan Partai Golkar optimis mampu mengumpulkan suara sebesar 30% pada pemilu legislatif 9 April mendatang. Jangan bermimpi buruk lah, silakan dia bermimpi buruk, tapi bisa dipastikan tidak terus. Ya, tapi tidak begitu ya, itu hanya mimpi buruk seseorang kan, yang tidak tahu hal. Tidak ingin terus berpolemik, Ahmad Mubarok mengoreksi ucapannya dengan mengatakan tidak bermaksud melecehkan Partai Golkar. Menurutnya, Golkar dan Demokrat merupakan partner yang solid di pemerintahan. Pak SBY kan orangnya sangat santun, ya sangat bijak. Itu pasti untuk kebahagiaan, bukan hanya kebaikan partai, tapi kebaikan bangsa. Sejak SBY-JK memenangi pemilihan presiden tahun 2004 lalu, Partai Golkar yang menguasai 128 dari 550 kursi di parlemen menjadi mitra penting bagi pemerintahan SBY-JK. Namun konstelasi politik terakhir diyakini sangat mempengaruhi relasi kedua partai ke depan. Tim Liputan, Metro TV. Ingin para pimpinan-pimpinan politik kita di Republik itu tidak saling tegur sama sekali.
Saya bilang kita harus putus apa yang terjadi selama ini. Bung Karno tidak cocok dengan Pak Harto. Pak Harto tidak cocok dengan Habibie, urutan presiden. Habibie tidak cocok dengan saya tidak tahu apa Gus Dur, ya gitulah. Sekarang juga Mega tidak terlalu cocok dengan SBY, ngomong gitu, katakanlah gitu kan. Jadi seperti itu. Kita tidak mau seperti itu. Apapun kita berbeda pandangan, tapi kita harus tetap bertemu. Supaya apa yang diceritakan tadi zaman Pak Hatta, zaman Syahrir, berbeda, tapi silaturahmi pribadi tetap. Jadi kita boleh berbeda, tapi samakan dengan berbeda, tidak ada soal. Nah, itu aja. Supaya di belakang hari ada perbedaan kita, gampang kita selesaikan. Yang kedua soal hak setiap partai untuk bertemu dengan bersilaturahim dengan satu dengan yang lain. Itu enggak, namanya silaturahim, semua orang melakukan silaturahim, wajar-wajar saja. Tapi kalau koalisi rasanya masih berupa wacana, ya di mana-mana. Jadi bukanlah surat ini yang menjadi penyebab tertukarnya surat suara. Justru surat ini diterbitkan dalam keadaan emergensi oleh seorang pejabat tata usaha negara yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu untuk mengurangi dampak daripada tertukarnya surat-suara tersebut. Jadi surat ini bukan sengaja dikeluarkan agar surat suara masing-masing dapil itu menjadi tertukar. Yang kedua, dinamika yang terjadi dan jajak pendapatnya kita ambil yang mutakhir juga mempertimbangkan tokoh-tokohnya itu sendiri, terutama tokoh beberapa informasi. Nah, yang pertama kita coba review sedikit punya perbedaan metodologi. Nah, mungkin lebih baik kita tidak berubah. Yang semakin hari semakin jelas, cenderung turun suaranya. Nah, dalam hal ini PDIP dan dia bukan sekedar turun, tapi juga sebetulnya partai-partai tertentu dalam P3 dan PKB itu penguatan penunjakan di partai kader kelihatan solid, tetapi ada indikator yang sangat jelas PKS itu banyak kehilangan pendukung. Lalu yang terakhir adalah partai-partai yang memang mengalami pertambahan suara yang loyal, tradisional, demokrat. Golkar kecenderungannya memang akan pada posisi ketiga, justru karena masih terus dinamika baru. Nah, posisi keempat, tiga partai. Mas Maning kan? Tidak dong. Tapi kan belum Close up. Malam-malam kayaknya kurang. Salah mas 10.000 berapa lembar Pak? Jangan disebut mas. Kamera potongannya kalau usul. APPK apa Pak? Anggota. Dugaan ketua dan satu anggota PPK Tanjung itu meminta uang kepada caleg dari Partai Demokrat. Oke. Nanti lagi insya Allah.
warahmatullahi wabarakatuh yang diselenggarakan oleh Kaukes Alam. Ada Pak Surya Paloh, ada Pak Agung Laksono, ada Pak Akbar Tanjung. Sampai sekarang belum. Kemudian jangan diabaikan PAN dan PKS tinggal dua ini, ya. PKS punya Hidayat Nur Wahid, nah PAN punya dua paling enggak, Hatta dan Trisno. Saya kira cuma akan itu saja, tidak bisa Pak SBY nyelonong kemudian memilih saya atau memilih ini apa Sya'ban. Oh, kita tutup aja, Pak. Hah? Tak tutup bener nanti kamu. Orang aja kan. Di mana masukin Bang? Termasuk TPS yang itu nggak ada pematasnya, dan yang terjadinya kecurangan KPPS itu kata yang pertama. Ya. Kalau boleh tahu nama calegnya? Rampe Bang. Tentang apa? Ya, saya meminta Partai Demokrat ini itu bernaung di kubu Pak sudah pemilihan, tapi dia menerima. Dicalin tuh deh. Nah, kertas laporan coba. Tanggal 14 Agustus. Tapi sampai saat sekarang belum ada. Saksi belum terpanggil dan saya 9. Caleg banyak, partai banyak. Pemilih nggak sampai 13.000. Kok suara saya akan siap menghadap sama Kapolri. Nah. Tapi yang penting jangan ada pemilihan mentang-mentang di kubunya partainya ada penguasa. Dan saya akan tetap bertindak. Sambil membawa gelas. Mengurus Pak Orang dan dengan bahwa sudah membayar dengan takdir setelah 3 tahun tersebut orasi atau pidato dari Pak yang hadir dan itu pun dari panggung kampanye atau tidak pidana yang didakwakan oleh kasus umum. Bahwa ini satu dari atas pasal 21 namun diunsur tentang unsur Benda-benda tersebut tidak didasarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Taruh TUT ini Mas. Kok? Jangan ngono. Apa sih? Ini kita ada beda satu itu. Besoknya ada ya untuk pengadilan ini, tapi undang-undang ini sebelum disahkan selesai Begini ya. Iya. Dan seperti tadi malam kan nanti mekanismenya kayak apa ya? Tolong
Saya bisa bekerja dengan lebih cepat. Saya bisa bekerja secara berpikir positif. Saya bisa merencanakan dengan baik. Saya bisa mengawasi sesuatu. Saya bisa bekerja dengan siapa saja. Saya bisa bekerja panjang dan saya bisa keliling Indonesia di setiap saat. Mungkin itu yang selama ini itu sisa semangat saudagar yang saya memiliki sejak kecil untuk mengambil suatu keputusan yang baik untuk kepentingan semua orang. Protes parpol terhadap proses dan hasil pemilu legislatif 9 April lalu terus memuncak hingga ancaman memboikot Pilpres 8 Juli 2009. Ancaman tersebut antara lain disampaikan PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Hanura, serta beberapa partai lain yang tergabung dalam kelompok Teuku Umar. Juru bicara kelompok Teuku Umar, Wiranto, yang juga Ketua Umum Partai Hanura menegaskan, para pimpinan partai yang berkoalisi sudah merumuskan ancaman boikot Pilpres mendatang. Namun pernyataan sikap itu baru akan diumumkan jika Presiden, Mendagri, dan KPU selaku penanggung jawab pemilu tidak merespons tuntutan kelompok Teuku Umar. Tuntutan dimaksud antara lain pertanggungjawaban berbagai kecurangan pemilu, mengganti para pejabat KPU karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan proses pemilu, melanjutkan proses hukum atas berbagai pelanggaran pemilu, serta melibatkan lembaga pemantau internasional. Bagaimana ikut pertandingan tatkala Anda tahu bahwa peraturan-peraturan yang digunakan tidak lagi berpihak pada kebenaran? Bagaimana Anda ikut satu pertandingan tatkala tahu bahwa hasilnya apapun, ya, tidak akan memenangkan pertandingan itu? Ini kan hak asasi kan? Nah, kami merasa bahwa banyak hak konstitusional di warga negara yang terpasung saat ini. Jumlahnya sampai puluhan juta. Kalau nggak diselesaikan, bagaimana mereka nanti ikut pemilihan presiden? Ikut pemilihan presiden. Sementara staf khusus Presiden bidang hukum Denny Indrayana menilai ancaman tersebut sah-sah saja. Namun jika dilakukan secara sistematis dan sengaja, bahkan dengan kekerasan, bisa dijerat dengan pasal pidana pemilu. Kalau pemboikotan itu dilakukan secara sistematis dengan sengaja menghalangi orang untuk nanti memilih dalam pemilihan presiden, bahkan dengan cara kekerasan, itu masuk pelanggaran tindak pidana pemilihan presiden. Menurut Denny Indrayana, jika koalisi parpol yang tergabung dalam kelompok Teuku Umar itu benar-benar memboikot Pilpres, maka pemerintah akan mengeluarkan Perpu yang dapat mengganti atau memodifikasi Undang-Undang Pilpres. Langkah tersebut diambil karena situasi dan kondisi seperti boikot itu tidak diatur dalam Undang-Undang Pilpres. Tim Liputan, Metro TV. Nasus rapat pimpinan nasional itu Partai Golkar yang akan digelar tanggal 23 April mendatang. Tapi Nasus ini kelihatannya menghapus berbagai langkah sebelumnya seperti jaringan calon presiden dan wakil presiden dari Golkar, juga survei yang terbahayu, mengingatkan sekalian. Saya ke Insya Allah. Memberikan ekspresi kekeluhan kita hanya pemilu yang kemarin kecelakaan kawan-kawan. Teman-teman rupiah, dana yang sangat mahal. KPU bekerja tidak becus. KPU main-main kawan-kawan. Salah mahasiswa sebelumnya atau yang lebih mudah lagi. KPU ini jelek.
Hari ini ada orang-orang yang sangat benar-benar hanya mengamur-amurkan adalah orang-orang stres, bahkan hasilkan orang-orang yang tidak bersih. Ya, teman-teman takut pada Pak Boris. Reformasi, 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 reformasi. Jadi namanya dari semua partai yang kalian gimana dengan itu berdasarkan rekaman dia bahwa jumlah pemilih di Sakil itu 150. Iya. Kemudian dia sebenarnya salah ini bukan sampai ke Sabuni tapi langsung. Yang tadinya itu seandainya DPT yang dia pakai saya kedua ini. Yang masih tidak mau berbanding apakah betul ada pengurangan. TPS itu tidak sampai maksimal 508. Berapa banyak? Ini sebagai berapa orang alasannya tidak? Saat itu sebagaimana saya rekomendasikan tadi. Jadi hasil temuan kami dan kita sudah sekitar berapa orang? sekitar 100-an lebih ya. Ya Pak. Kita mundur. Kita mundur udah bisa dapat tuh. Nanti di backup nanti. Jangan oleh pertigaan begitu. Tidak ajukan presiden, tidak ajukan. Itu dalam pilpres Pak. DPT segala macam Pak. Ya kalau pilpresnya kacau, curang dan sebagainya, gimana mau kita adakan yang baik? Tapi nggak partisipasi Pak. Dengan demikian usulan para tokoh itu adalah ini harus diselesaikan terlebih dahulu dan bahkan Gus Dur juga sudah menulis surat khusus kepada Ibu Mega yang isinya mendesak untuk itu diselesaikan terlebih dahulu. Kalau tidak ya para tokoh yang hadir dalam pertemuan Teguh Umar itu kemungkinan tidak mengajukan calon untuk pilpres nanti. Ini bukan karena takut kalah ya. Sekali lagi. Termasuk caleg akan tetapi partai politik saja. Bahwa kecenderungan memilih sekarang adalah memilih orangnya, bukan memilih partainya. Tidak berpendapat dan berkeyakinan lain, maka saya memohon putusan keadilan yang seadil-adil. Majelis Hakim yang mulia dan jaksa penuntut umum yang saya hormati. Sangat nyata bahwa saya tidak masuk dominasi anggota DPRD Polman. Bukankah sangat nyata bahwa saya tidak mendapat keuntungan apa-apa dari perbuatan saya. Lalu apa untungnya menghukum saya? Bisa dibacakan saja Pak, kalau memang tidak bisa ya? Iya. Selebihnya dia akan dibacakan pada saya. Sudah terima sendiri lah. Nah, atas pemilihan ini saya kembalikan ke jaksa, apakah ada tanggapan? Menghukum saya
Sementara tidak satu pun yang saya nikmati dari tempat yang saya kecuali rasa malu terhadap keluarga dan anak. Ya, jaksa tetap ada tuntutannya yang baru ya. Batin aku kan sekarang. Ya, itu saya nggak ikut. Kalau saya nggak ikut, kalau saya nggak ikut pasti bukan urusan seknek. Politik nih berarti, Pak. Pak, kita antarin Pak sama Ya, mungkin urusan presiden, urusan kepresidenan, urusan wapres, karena presiden kan tentu setiap saat dalam waktu presiden. Tapi ada jadwal Pak ya? Ya. Ada dadakan nih Pak. Saya tidak tahu, saya nggak lihat di jadwal beliau. Saya malah nggak tahu ada pertemuan. Bahaya nih Pak. Sengaja nggak dipertemukan. Iya. Oh iya. Kalau Before and after ya benar. kalau presiden dengan wapres ketemu itu kan bisa setiap saat, itu bukan sesuatu yang istimewa. Kalau calon presiden Bukan dan calon berita, wakil presiden bertemu, itu setiap bukan saat juga berita. bisa, ya? Tapi masanya kondisi kan lagi begini Pak. Ada chemistry dengan Pak SBY, Pak, sama dengan terus. Semua menteri itu bisa bekerja sama pasti dengan presidennya. Berarti dua Semua udah masuk nih Pak. Royal udah. Dua lah paling nggak yang paling Menguasai ketatanegaraan. Nanti saya baca lagi, nanti kita ngomong lagi. Mampir sini kita pun tidak. Jadi saya barangkali tidak bisa merespon itu karena orang yang cepat merespon itu kan kalau di back mind-nya itu ada sesuatu. Mungkin begitu ada itu frekuensinya masuk. Karena di sini tidak ada di back mind, di dalam otak ini nggak ada pikiran ke arah itu. Jadi orang ngomong itu nggak tune in dia. Dia harus oleh ketua dalam saat misalnya memformat terhadap surat suara tadi kan maksimal 5 asumsikan, saya kira itu baik, tapi ini kan kepesertaan pemilu kan lebih sedikit ya, apalagi Anda ingat bahwa DP ya daerah pemilih ya dapil di pilpres ini kan cuma satu wilayah negara Indonesia, jadi itu lebih cepat sebenarnya, tetapi saya kira juga perangkat keras dan perangkat lunaknya saya kira perlu diperbaiki ya. Orang mengeluhkan tentang posisi scanning, mempersoalkan tentang lambatnya terkait dengan masalah pemindai tadi itu. Saya kira itu bisa diatasi, saya kira itu